Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman masih di bab al-hajj amma la yastati'ur rukub, menghajikan orang yang tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Artinya orang yang fisiknya lemah, tidak mampu. Dan sudah pernah kita bacakan hadisnya, an Abdullah bin Abbas annahu qala kana al-Fadl bin Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فجاءتهم امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. Abdullah bin Abbas berkata, Al-Fadl bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Datanglah seorang wanita dari Khath'am untuk meminta fatwa. Maka Fadl melihat kepada wanita itu dan wanita itu melihat kepada Al-Fadl. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan wajah Al-Fadl ke tempat yang lain. Wanita itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya untuk berhaji telah mendapati ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Maka apakah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, ya. Dan ini kejadiannya ya di saat haji wada. Dan sudah kita ambil beberapa faidah dari hadis ini. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu tentang yang berhubungan dengan badal haji. Apa itu badal haji? Yaitu menghajikan orang lain. Ya. Ini baru mulai udah tidur. Gimana tuh? Nggak tidur kan? Nggak. Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan badal haji. Yang pertama, bahwa badal haji tidak sah
Ya, fi hajjatil Islam anil qadir alladhi yastati'ul hajj bi badanihi. Padahal haji tidak sah dari orang yang mampu untuk berhaji dengan badannya. Yang badannya kuat, Pak. Sehat, mampu. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, la yajuzu an yastaniba fil hajjil wajibi man yaqdiru al-hajji bi nafsihi ijma'a. Tidak boleh orang yang terkena kewajiban haji, hajjatul Islam, yaitu haji yang pertama, minta dibadalkan oleh orang lain, padahal dia mampu untuk melakukan apa? Haji. Dan ini dengan ijma' seluruh ulama. Kata Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilm ala anna man alaihi hajjatul Islam wa huwa qadir ala an yahujj la yujzi anhu an yahujja ghairuhu anhu. Seluruh ulama sepakat ijma', ya, bahwa orang yang terkena kewajiban haji dan ia mampu untuk berhaji, maka tidak boleh untuk dibadalkan kepada orang lain. Perkara yang kedua, wabadal haji itu untuk siapa? Membadalkan haji itu untuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, Pak. Atau orang yang memang badannya lemah karena sudah tua renta misalnya. Atau orang yang sudah meninggal dunia. Adapun orang yang fakir miskin, ya, karena dia nggak punya duit, nggak punya fulus, tapi badannya kuat, maka yang seperti ini tidak dibadalkan haji. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wal jumhur ala anna niyabata fil haji jaizatun anil mayyit wal ajiz al may'us min bur'ihi. Pendapat jumhur ulama bahwa membadalkan haji itu boleh untuk yang pertama mayat yang sudah meninggal dunia. Yang kedua orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Kata Islam saudaraku seiman. Kemudian perkara yang ketiga, hajjul badal la yakunu anil ajiz maliyan. Bahwa membadal haji itu, ya, tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial, tapi kemudian badannya kuat. Jadi badal haji itu khusus bagi mereka yang badannya lemah, atau yang tidak mampu berhaji karena lemah, atau yang sudah meninggal. Adapun kalau dia fakir miskin, nggak punya duit, ya, tapi badannya sehat, kuat, maka yang seperti ini sudah kita sebutkan tidak dibadalkan. Dalam fatwa Lajnah Daimah, itu fatwa lembaga riset fatwa Saudi Arabia, ditanya, ya, hal yajuzu li ahadin an ya'tamira aw yahujja an qaribihi alladhi yakunu ba'idan an Makkah wa laysa ladaihi ma yasilu bihi ilaiha ma'a annahu qadirun bit-tawaf. Bolehkah seseorang mengumrohkan atau menghajikan saudaranya yang tinggal jauh dari Mekah dan dia tidak mampu secara finansial tapi mampu secara badan? Kata mereka, qaribukan madhkur la yajibu alaihil hajj madama la yastati'ul hajj maliyan. Saudaramu tersebut tidak ada kewajiban haji karena tidak punya kemampuan harta finansial. Wala tasihun niyabatu anhu fil hajj wala fil umrah. Dan tidak sah dibadalkan untuk haji dan umrah.
Li'annahu qadirun ala adai kulli minhuma bibadanihi. Karena dia mampu untuk melakukan haji dan umroh secara badannya. Walaupun tidak mampu secara apa? Hartanya. Ya. Nah ini fatwa Lajnah Daimah bahwa badal hajinya tidak sah. Buat orang yang miskin tidak mampu. Ya. Jadi badal haji buat siapa, Pak? Buat orang yang punya kemampuan badan dan kemudian buat mereka yang punya kemampuan harta tapi badannya nggak mampu. Misalnya antum punya orang tua banyak duitnya, mampu berhaji, qadarullah belum sempat haji udah meninggal. Maka antum badalkan. Iya. Yang keempat, bahwa tidak boleh menghajikan atau mengumrohkan orang lain kecuali kalau dia sudah menghajikan dirinya sendiri. Ya. Lajnah Daimah berkata, la yajuzu lil insan an yahujja an ghairihi qabla haji an nafsihi. Tidak boleh seseorang menghajikan orang lain sebelum ia menghajikan dirinya sendiri. Wal aslu fi dzalik, dalilnya marwahu Ibnu Abbas, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Anna Nabi SAW sami'a rajulan yaqul. Wa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata, Labbaik an syubrumah. Qala hajjajta an nafsik. Maka Rasul bertanya, kamu sudah menghajikan dirimu sendiri belum? Qala la, belum ya Rasulullah. Maka Rasul sabda, hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah. Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan siapa? Syubrumah. Iya. Poin yang kelima, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Dalilnya hadis yang kita sedang bahas ini. Wanita dari Khutham datang ke Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kewajiban haji telah mendapati ayahku. Tapi ayahku sudah tua renta ya Rasulullah. Apakah aku boleh menghajikannya? Kata Rasulullah, iya. Poin yang keenam. Tidak boleh seseorang menghajikan untuk 2 orang atau lebih. Jadi 1 orang hanya bisa menghajikan berapa? 1 orang lagi. Ya. Nah ini akhi, nggak kayak di zaman sekarang nih Pak. Ada orang yang cari duit dengan cara ngumpulin uang badal. Siapa yang modal haji dikumpulin dia. Kemudian dia sekali haji untuk beberapa orang. Nggak sah seperti ini. Dan banyak yang kayak ginian Pak. Ya. Maka dari itu hati-hati antum kalau ada orang yang menawarkan badal haji. Ya. Ini orangnya terpercaya, nggak amanah, nggak paham, nggak fikih badal haji. Kemudian yang ke-7, tidak boleh ketika membadalkan haji tujuannya untuk mencari duit. Tujuannya untuk apa? Mencari uang dan keuntungan. Kenapa? Karena badal haji itu adalah sosial dalam rangka untuk berbuat baik kepada orang lain. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-niyabah fil haji ja'at biha sunnah. Menghajikan orang lain itu ditunjukkan oleh sunnah. Fa inna Rasulullah SAW sa'alatum ro'ah. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita.
Inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syaikhan kabiran la yathbutu ala rahilah. Sesungguhnya ayahku sudah terkena kewajiban haji, tapi ayahku sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku mengajikan? Kata Rasulullah, iya. Wal istinabatu bil haji bi'iwad in kana al-insan qasdul iwad. Adapun menghajikan orang kalau tujuannya untuk cari keuntungan, berkata Syekhul Islam, man hajjal ya'kul falaysa lahu fil akhirah min khalaq. Siapa yang membadalkan haji karena tujuannya untuk pengen dapat fulus, maka di akhirat tidak dapat pahala sama sekali. Iya. Wa amma man akhadha li hujj. Adapun kalau dia menerima uang sebatas untuk membadalkan saja, untuk keperluan ya transportasi, makan dan yang lainnya, fala ba's, enggak apa-apa. Iya. Karena memang itu sesuatu yang harus, Pak. Nggak mungkin lah dia nggak makan, nggak transportasi dari duit sendiri, nggak mungkin, Pak. Ya. Ayam bagi liman akhadha niyabah an yanwi al isti'anah bihadzal ladzi akhadha al hajj wa an yanwi aidan qada'a hajati sahibihi. Maka hendaklah, kata beliau, orang yang mau menghajikan orang lain, ya, ketika ia menerima uang dari orang yang memberinya, tujuannya adalah untuk menggunakan untuk semua keperluan-keperluan selama haji. Ya. Dan niatkan tujuannya untuk membantu saudaranya itu. Nah, ini saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Bab fil haid wan nufasa idza aradatal ihram. Bab wanita haid dan wanita nifas apabila keduanya ingin pergi haji. An Aisyah radhiyallahu anha qalat nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bisyajarah. Fa'amar Rasulullah SAW Abu Bakrin ya'muruha an taktasila wa tuhil. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma bintu Umais ini istrinya Abu Bakar. Asma ketika sampai di Dzul Hulaifah melahirkan, ya bisyajarah, di sebuah pohon yang ada di Dzul Hulaifah. Tempat di Dzul Hulaifah itu namanya Syajarah. Yang sekarang jadi masjid Dzul Hulaifah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruh istrinya itu mandi dan berihlal. Di sini menunjukkan, Pak, orang yang ingin umroh atau haji yang qadarullah terkena haid. Untuk wanita khusus ya, atau nifas. Maka pada waktu itu ketika sampai di mana? Di mikot, dia tetap berihlal. Ya. Talbiyah. Kemudian setelah itu dia melakukan semua manasik haji kecuali satu. Tawaf. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang waktu itu haid. If'ali ma yaf'alul hajj wairo alla tatufi bil bait. Lakukan yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali satu. Jangan tawaf di mana? Di Ka'bah. Nah, tawafnya kapan? Nanti setelah selesai haid. Cuma permasalahannya pada zaman sekarang, haidnya baru mulai haid pas mau berangkat ke Mekah. Sementara haidnya 7 hari. Di Mekah cuman 4 hari. Kalau nunggu bersih dulu, gak keburu pulang. Bagaimana ini keadaannya? Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan
bahwa ini hukumnya darurat. Ya, hukum darurat. Bagi mereka keadaannya seperti ini, ya sudah terpaksa dia tawaf juga. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang haram. Allahu a'lam. Bab fil mawaqit fil haji wal umrah. Bab mikot dalam haji dan umrah. Apa itu mikot, Pak? Itu tempat memulai apa? Berihram. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala waqata Rasulullah SAW li ahli al-Madinati dzal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarnal manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam wa fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah faman kana dunahunna famin ahlihi wa kada fakadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Wa Rasulullah SAW memberikan mikot untuk penduduk kota Madinah yaitu Dzul Hulaifah yang disebut dengan Bir Ali kalau zaman sekarang ya Pak ya. Dan untuk penduduk Syam yaitu Juhfah. Ya. Dan untuk penduduk Najd itu kayak Riyadh, ya. Itu adalah Qarnul Manazil. Dan untuk penduduk Yaman yaitu Yalamlam. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi. Waliman ata alaihina dan untuk mereka yang datang dari arah sana. Yang bukan dari tempat-tempat tadi. Artinya kalau kita yang dari Indonesia misalnya datangnya kita jamaah umrah terkadang ada yang langsung ke Jeddah, Pak. Maka kalau yang langsung Jeddah ya seringnya sih ya lam-lam. Maka pada waktu itu dia harus sudah bersiap-siap di pesawat tuh Pak. Ya. Nanti biasanya akan diumumkan di pesawat. Sebentar lagi akan melewati apa? Mikot ya lam-lam. Terus ketika diumumkan langsung kita ucapkan labbaik Allahumma umrah. Iya. Tapi sebagian jamaah haji ada yang dari Jakarta langsung ke kota Madinah. Pesawatnya langsung apa? Madinah. Maka pada waktu itu mikotnya apa? Ya, Dzul Hulaifah. Ini mikot yang paling jauh. Jaraknya sampai 400 km lebih. Kalau mikot-mikot yang lainnya nggak terlalu jauh. Kayak Lamlam, Qarnul Manazil, ya, Juhfah, itu ke kota Mekah nggak terlalu jauh. Yang paling jauh itu apa? Penduduk kota Madinah. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Belum diterjemahin belum ya. Dari orang-orang yang ingin haji dan umroh. Maka siapa yang berada di dalam mikot, maka dia mikotnya dari rumahnya. Demikian pula sampai penduduk kota Mekah pun mulainya dari rumahnya masing-masing untuk haji. Jadi kalau pas haji, penduduk Mekah berilhalnya dari rumah masing-masing. Adapun kalau penduduk Mekah mau umroh, maka wajib dulu keluar dari tanah haram yang paling dekat ke Tan'im. Dari Tan'im baru kemudian masuk lagi ke mana? Ke kota Mekah. Di sini akhir kita berfaedah. Yaitu mikot untuk mereka yang berasal dari arah ini. Rasulullah SAW menetapkannya semua.
Dan penetapan mikot itu Pak, sifatnya ta'abudi. Tidak bisa kita cerna oleh akal kita. Kenapa dari Dzulhulaifah? Kenapa enggak dari kuburan Nabi misalnya? Karena ada datang kepada Imam Malik dan berkata, aku mau memulai ihram dari kuburan Rasulullah. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Ya. Fa ini akhsya alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan, aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Kata dia, wa innama fa'ayu fitnah, innama azidu amyal. Fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Ya. Artinya Rasulullah kan menetapkan yang namanya untuk kota Madinah, mikotnya apa? Dzulhulaifah. Lah ini dia pengen mulai dari mana? Dari Madinah. Kata Imam Malik apa? Jangan kamu lakukan. Karena aku khawatir kamu terkena fitnah. Kata orang ini fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa kilometer aja kok. Kata Imam Malik apa? Fa'ayyu fitnatin a'zam min an sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah apa yang paling besar dari engkau mendahului Rasulullah SAW dalam perkara yang Rasulullah tidak lakukan. Artinya, ya, kamu mendahului Rasul aja sudah fitnah itu. Karena kan ada orang ketika berbuat bid'ah mengatakan apa sih bahayanya cuma segini. Ya, cuma begini. Kita katakan akhi itu fitnah akhi. Karena antum sudah merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW. Antum sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Nah penentuan mikot ini itu memang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa Pak menetapkannya dengan akal-akal kita. Nah bagaimana bagi mereka yang tinggal ternyata tidak melewati salah satu mikot-mikot ini Pak. Umar bin Khattab pernah ditanya. Kata Umar, lihat ya mikot yang paling dekat ke kamu, ambil jarak yang seimbang apa yang sama dengannya. Ya, misalnya dia lebih dekat ke Jufah. Ya, Jufah ke Mekah berapa mil hitung. Berarti dia ambil ya dari mikotnya itu dari tempat yang sama jaraknya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa orang yang ingin haji dan umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan ihram. Siapa yang melewati mikot dan dia pengen haji atau umroh tanpa berihram wajib balik lagi. Kalau dia nggak mau balik lagi wajib bayar dam. Makanya kesalahan sebagian orang di zaman sekarang ada yang mengatakan begini, ya, mikotnya orang Indonesia di Jeddah. Salah besar. Karena katanya repot kalau harus di pesawat. Nggak repot kok. Ya, antum dari Jakarta udah pakai apa? Ihram bawahnya doang. Ya, atasannya kaos kayak apa gitu. Pas mulai mau deket, buka kaosnya, pakai ihram, udah bismillah, langsung labbaik Allahumma umroh. Gampang, gak sulit. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau antum sampai ke kota Jeddah, belum sempat ihram, wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Nah, dari Yalamlam kemudian baru mulai apa? Berihram. Ya. Nah, kalau enggak maka wajib bayar dam. Wajib bayar apa? Dam.
Di sini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa orang yang melewati mikot, namun tidak ada niat untuk haji dan umroh. Maka apakah dia harus memakai pakaian ihram? Khilaf di kalangan para ulama. Apakah harus berihram? Yang sahih tidak harus. Dalilnya mana hadis ini? Karena Rasulullah sabda, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umroh. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi. Dan buat orang yang datang dari arah mikot tersebut. Ya, dari selain penduduk kota tadi. Dari orang-orang yang ingin haji dan umroh. Berarti ini khusus untuk orang yang ingin haji dan umroh. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Bagi mereka yang tidak ada keinginan haji dan umroh, melewati mikot tidak harus dalam keadaan ihram. Kayak misalnya antum memang kerja sebagai sopir, Pak, sopir bis, biasa bolak-balik kota Makkah, Madinah, ya, yang tentunya pas melewati mikot tidak ada niat untuk apa? Umroh, nggak ada, ya. Maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk ihram atas pendapat yang paling kuat. Faedah selanjutnya akhwat Islam bahwa orang yang berada di dalam mikot, maka mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Ya, mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Hadis berikutnya masih sama menyebutkan tentang mikot. Wa an Abi Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yus'alu anil muhall. Faqala sami'tu ahsabuhu rafa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala muhallu ahli al-Madinah min Dhil Hulaifah wa tariqul akhar al-Juhfah wa muhallu ahli al-Iraq min dhati irqin wa muhallu ahli Najd min Qarn wa muhallu ahli Yaman min Yalamlam. Mikotnya penduduk kota Madinah dari Dhul Hulaifah. Ya, dan jalan lain dari Juhfah, itu dari penduduk Syam. Dan mikotnya penduduk Irak, yaitu Dhatu Irq. Dan mikotnya penduduk Najd, yaitu Qarnul Manazil. Dan mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Nah ini Pak. Kita lanjutkan bab at-tib lil muhrim qabla an yuhrim. Bab minyak wangi untuk orang yang hendak berihram sebelum berihram. Maksudnya boleh memakai minyak wangi bagi mereka yang mau berihram sebelum berihram. Tapi minyak wanginya itu di badan, bukan di baju, Pak. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi SAW, qalat, tayyabtu Rasulullah SAW biyadi li ihramihi hina ahram, wa li hillihi hina halla qabla an yatufa bil bait. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan tanganku saat mau berihram, sebelum ihram, dan saat tahallul di tanggal 10 sebelum tawaf ifadah. Iya. Dan dari Aisyah ia berkata, ka'ani anzuru ila wabisil misk fi mafriqi Rasulullah SAW wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, cahaya misik itu berada di sela-sela rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang ihram. Nah, di sini kita ambil faidah, Pak. Bahwa boleh memakai minyak wangi sebelum berihram. Namun bukan pada pakaian, tapi di mana? Di badan, di rambut, di leher, di ketiak,
Iya. Adapun larangan memakai minyak wangi itu bagi mereka yang sudah masuk ihram, sudah bertalbiyah setelah di mikot kan dia mulai labbaik Allahumma umroh. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umroh berarti dia sudah masuk apa? Ihram. Maka berlaku padanya larangan-larangan ihram. Di antaranya memakai minyak wangi. Adapun kalau dia memakai minyak wangi sebelum ihram dan minyak wangi tersebut masih ada setelah ihram, nggak masalah. Makanya kata Aisyah, ya aku melihat cahaya misik itu di rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang berihram. Karena itu, ya beliau memakainya sebelum apa? Berihram dan masih ada setelah berihram juga. Ikhwata Islam secara seiman. Bab al-misk atyabut tib. Bab misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Misik itu Pak, minyak kasturi yang diambil dari kijang. Ada kijang tertentu ya. Bukan kijang Innova, Pak. Ya, ada jenis kijang tertentu yang dia itu mengandung misik gitu, Pak. Yang kalau misiknya diambil, biasanya kijangnya mati, biasanya. Dan itu harganya mahal banget, Pak. Dan memang itu yang paling wangi, sudah. Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Kuasa Allah, ya. Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW dzakara imra'atan min Bani Israel hasyat khatamaha miskan wal misku atyabut tib. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut seorang wanita dari Bani Israel yang membaluri khotamnya dengan misik. Khotam itu cincin. Dan misik itu adalah minyak wangi yang paling wangi. Masya Allah. Kalau misik yang ada zaman sekarang yang dijualan di botol-botol itu ya bukan misik beneran loh, Pak. Namanya doang misik, Pak. Ya. Kalau misik yang asli itu yang tadi kita sudah sebutkan. Yang berasal dari apa? Kijang itu yang mahal. Jutaan bahkan ratusan juta harganya. Ya, itu buat para sultan aja deh, Pak. Buat kita nggak mampu, Pak. Bab al-uluwah wal kafur. Bab al-uluwah. Al-uluwah itu ud. Apa? Kayu gaharu. Ya. Wal kafur. Kafur itu apa namanya? Jenis kayak kamper gitu, Pak, yang apa wangi, Pak. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW man uridu alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmal thayyibur rih. Siapa yang ditawari 2 minyak wangi, ya, man uridu alaihi raihan, siapa yang ditawari minyak wangi, jangan ditolak. Ya. Fa innahu khafiful mahmal, karena dibawanya ringan kata Rasulullah, dan minyak baunya semerbak. Raihan itu, Pak, tadi kayu gaharu. Orang Arab tuh biasanya mereka pakai kayu gaharu dibakar, kemudian mereka kayu gaharunya diungkep pakai bajunya gitu, Pak. Dimasukkan ke sini, ya, di ininya, di kutrohnya itu.
biar wangi gitu. Itu kayu gaharu. Teman zaman sekarang mahal banget kayaknya kayu gaharu. Ya. Dan kayu gaharu yang dari Kalimantan tuh terkenal paling bagus dan paling wangi. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan Pak, kalau kita ditawari minyak wangi jangan ditolak. Teman antum nawarin minyak wangi, ya, jangan ditolak. Syukron jazakallah khair, jangan. Kata Rasulullah ambil aja. Ya. Bab al-ihram min indil masjid Dzul Hulaifah. Bab berihram dari sisi Masjid Dzul Hulaifah. An Salim, dari Salim bin Abdullah annahu sami'a abahu yaqul baida'ukum hadhihi allati taqdhibuna ala Rasulullah sallallahu fiha ma ahalla Rasulullah sallallahu illa min indil masjid yakni Dzul Hulaifah. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata, baida'ukum, baida itu artinya tanah yang lapang. Baida kalian ini, yang kalian berdusta atas nama Rasulullah SAW padanya, Rasulullah SAW tidak berihlal kecuali dari sisi masjid, yaitu Dzul Hulaifah. Berkata para ulama, yang dimaksud dengan baida adalah tempat yang tinggi yang berada di depan Dzul Hulaifah menuju ke arah Mekah. Ya. Dan ia tempatnya dekat di Dzul Hulaifah. Disebut baida karena di situ tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Ya. Nah ini. Jadi setiap tempat yang lapang itu disebut dengan apa? Baida. Di sini Ibnu Umar mengingkari bahwa Rasulullah SAW berihlal di Baida. Ya. Tapi riwayat yang lain disebutkan sahabat Rasul melihat Rasulullah SAW berihlal di Baida. Dan kalau kita kumpulkan tentang Rasulullah SAW berihlal itu ternyata ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama di masjid. Nah ini Ibnu Umar. Riwayat yang kedua ketika Rasulullah sudah di atas kendaraan. Riwayat yang ketiga yaitu di Baida. Maka dari itu ya sebagian ulama mengatakan boleh 3-tiganya. Siapa yang berihlal di masjid silakan Rasulullah lakukan itu. Siapa yang berihlal di atas apa? Kendaraan boleh. Dan siapa yang berihlal di Baida pun apa? Boleh. Jadi kalau antum misalnya kalau di Dzul Hulaifah kan kita disyariatkan mandi dulu kan Pak ya. Setelah mandi pakai baju ihram, kemudian kita sholat di masjid itu Pak. Nah, setelah sholat kita langsung berihlal labbaik Allahumma umroh, gak masalah. Atau kita berihlalnya setelah naik kendaraan, baru kemudian kita berihlal labbaik Allahumma umroh, gak masalah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Adapun Ibnu Umar di sini mengingkari ya. Sementara sahabat lain mengatakan ada, kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan apa? Tidak ada. Ya. Babul ihlal hina tanba'ithu rahilah. Udah masuk ke ini. Udah masuk Isya. Isya udah masuk. 2 menit lagi. Bab berihlal ketika sudah mulai berangkat ar-rahilah. Artinya sudah berada di atas kendaraan. Kendaraan di zaman Rasul apa Pak? Ya. Apa? Unta, keledai,
kuda, ya. An Ubaid bin Juraij annahu qala li Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Qala ma hunna ya ibn Juraij? Qala ra'aituka la tamassu minal arkan illa al-yamaniyain. Wa ra'aituka talbasu ni'al as-sibtiyyah. Wa ra'aituka tasbugu bis-sufrah. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahallan nas idza ra'aul hilal wa lam tuhlil anta hatta yakuna yaumut tarawiyah. Faqala Abdullah bin Umar, ammal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Wa amman ni'al as-sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'ar wa yatawadda'u fiha فأنا أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فأنا أحب أن أسبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. Ya. Bab berihlal ketika tamba'ithu rahilah, ketika berangkat rahilah. Maksudnya di sini berangkat menuju ke Mina. Pada tanggal 8 tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Ya. Di mana ketika sudah berada di mana? Di unta dan mau berangkat, kemudian berihlal. Labbaik Allahumma hajjan. Dari Ubaid bin Juraij, bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar. Baik, sudah masuk. Insya Allah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Naam, silakan azan. Ikhwatat Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Di dekat Masjid Nabawi ada beberapa masjid kecil seperti Masjid Gomamah dan Masjid Abu Bakar. Mengapa dibangun masjid di pinggir Masjid Nabawi yang besar? Pak, masjid itu sudah ada sebelum masjid diperluas. Dulu kota Madinah itu kecil, Pak. Ya. Dan Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah itu agak jauh dari mana? Masjid Nabawi. Nah kemudian Masjid Nabawinya gede banget gitu, Pak. Akhirnya apa? Dia jadi di pinggir, dekat ke Masjid Nabawi. Jadi antum harus tahu dulu sejarahnya, jangan seudon. Kok ngapain sih dibangun masjid? Padahal udah gede-gede. Tak dulu. Ini masjid udah duluan ada sebelum perluasan masalahnya. Ya, karena dulu Masjid Nabawi itu kecil. Ya. Kemudian terjadi perluasan dan besar. Apakah benar hadis-hadis mengenai badal haji itu keterkaitan hubungan kekeluargaan, Ustadz? Pendapat yang rajih bahwa seseorang boleh membadalkan orang lain walaupun bukan keluarganya. Ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang membadalkan hendaknya keluarganya atau anaknya. Tapi ya wallahu alam pendapat jumhur mengatakan bahwa boleh kita minta misalnya teman kita atau muslim yang lain untuk membadalkan haji atau umroh. Puasa di awal bulan Dzulhijjah itu apakah dari tanggal 1 sampai 9? Ikhtilaf. Bolehkah berpuasa dari tanggal 1 sampai 9? Ya, sebagian ulama mengatakan makruh berdasarkan hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul asyra qat. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Ini pembahasannya sudah lewat 2 minggu yang lalu, kalau 3 minggu yang lalu, ketika membahas tentang bab puasa. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Berdasarkan hadis istri Nabi yang lain, ra'aitu Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Dan sudah saya sebutkan kemarin, ya waktu pembahasan hadis Aisyah tersebut, bahwa hadis Aisyah ini bisa dikompromikan. Yaitu bahwa boleh sesekali kita berpuasa di tanggal 1 sampai 9. Tapi tidak dirutinkan. Sebab kalau dirutinkan tentu Aisyah akan tahu, Pak. Ya, kalau dirutinkan tentu Aisyah akan mengetahui atau setidaknya Aisyah menukil bahwa Rasulullah pernah berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak merutinkan di setiap awal Dzulhijjah berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Mohon nasihatnya untuk anak di pesantren yang masih suka membuli, mengejek, ya, suka mengganti-ganti nama santri. Ya memang penting sekali ya, di pesantren tuh juga penekanan masalah akhlak adab tuh penting banget. Guru-gurunya juga harus sering-sering mengingatkan ya tentang masalah akhlak, adab. Ya. Supaya apa? Supaya si anak itu ketika dia belajar ilmu agama, akhlaknya juga bagus.
Banyak pesantren terkadang kurang memperhatikan masalah akhlak dan adab, Pak. Guru hanya datang untuk ngajar, dah selesai. Datang mengajar yang penting saya sudah melaksanakan tugas, selesai. Sementara masalah akhlaknya, adabnya, boro-boro, nggak mau diperhatikan. Ya, padahal kita berguru itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengambil akhlak. Kita belajar itu di antara tujuannya adalah untuk memperbagus akhlak. Rasulullah SAW sabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Apakah ada hadisnya kelak hewan yang kita korbankan di dunia akan jadi tunggangan? Hadisnya dhaif. Ada Pak, tapi hadisnya apa? Dhaif jiddan. Orang Indonesia katanya tidak wajib pergi haji, Ustadz. Bagaimana itu? Tanya ke Ustadz Erwandi apa? Alasannya apa? Ya, karena yang berfatwa itu kan Ustadz Erwandi, ya kan? Dan di sini ada majlisnya Ustadz Erwandi. Tanya kepada beliau. Jangan jadi orang yang di belakang ngomongin, di depan ya pura-pura nggak tahu. Tanya ke beliau langsung, apa alasan Ustadz, kenapa mengatakan nggak wajib dan yang lain. Beliau pasti punya alasan, Pak. Anda tahu Ustadz Erwandi itu orangnya sangat ketat dalam masalah halal haram. Iya. Makanya saya heran dengan sebagian orang yang mengatakan itu apaan fatwa bahlul itu katanya dan yang lainnya. Ya, intinya yang nggak paham hujah-hujahnya Ustadz Erwandi. Anda langsung telepon Ustadz Erwandi, nanya langsung ke beliau. Dan beliau menjelaskan alasannya begini. Memang benar, alasannya kuat. Ya. Maka dari itu, Ana minta antum tanya langsung ke beliau. Biar beliau yang akan menjelaskan. Karena beliau sudah memeriksa tentang akad-akadnya dan yang lainnya. Paham banget beliau masalah seperti itu, Pak. Gak mungkin lah beliau bermudah-mudahan berfatwa seenaknya itu, Pak. Ya. Apakah boleh meminta didoakan kepada orang lain, Ustadz? Boleh. Bukankah Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, hai Umar, kalau engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, suruh dia memohonkan ampunan untukmu. Ya, Rasulullah menyuruh Umar untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Apakah anak durhaka jika orang tua melakukan perbuatan menggunakan jasa orang pintar? Jika orang tua melakukan perbuatan menggunakan jasa orang pintar atau dukun untuk memisahkan anak dari istrinya. Pertama, Pak, tidak boleh menamai dukun dengan orang pintar. Kata Rasulullah, siapa yang berkata kepada orang munafik, ya sayyid, faqad aghdaballah, maka sungguh ia telah membuat Allah murka. Makanya kata para ulama tidak boleh memberikan nama-nama gelar-gelar yang baik kepada orang-orang seperti itu. Ya, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang blow on semua, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, kalau kita tahu orang tua kita mendatangi dukun, orang pintar, kewajiban antum adalah nasihati orang tua. Bawakan hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahaya dukun, perdukunan. Bawakan hadis man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, lam tuqballahu salatun arba'ina layla, arba'ina yaum. Siapa yang mendatangi dukun maka tidak akan diterima apa?
sholatnya 40 hari. Bawakan hadis man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bilangin kepada dia. Ya. Apa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Insya Allah semua antum sudah pernah dengar hadisnya kan? Ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti amal saleh itu sangat dicintai oleh Allah di hari-hari itu, Pak. Masya Allah. Maka dari itu, ya, kita berusaha, saudaraku seiman, 10 awal Dzulhijjah ini bersungguh-sungguh beramal soleh. Iya. Dan amal soleh yang paling ditekankan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah zikir. Abu Hurairah dan Ibnu Umar ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, keduanya pergi ke pasar, Pak. Ngapain? Yukabbiron, bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Orang-orang pun mengikuti takbirnya mereka berdua. Sampai-sampai pasar bergemuruh dengan apa? Dengan takbir. Masya Allah. Coba di antum pergi ke mall takbiran. Kalau nggak berani ya setidaknya di rumah kita takbir, tasbih. Banyak-banyak kita berzikir pada Allah, beramal soleh, baca Quran, dan yang lainnya. Kesempatan yang luar biasa, Pak. Ya, yang belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Bahkan kata para ulama, 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Ya. Larangan bagi yang berkurban Larangan yang bagi yang mau berkurban, yaitu tidak boleh mencukur rambutnya, menggunting kukunya, demikian pula kulitnya yang mau lepas dibiarkan. Ya. Tapi ingat, ini khusus bagi mereka yang mau menyembelih. Adapun istri antum, anak antum yang antum niatkan untuk mereka juga tidak ada kewajiban, antumnya aja. Apakah di hari Arafah keutamanya hanya untuk orang yang wukuf saja, Ustadz? Keutamaan hari Arafah bagi kita yang di luar Arafah yang tidak haji adalah puasa Arafah. Karena puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Nah itu demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.